Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Seperti biasa ya, kita sudah memasuki episode yang ketiga dalam acara podcast Ngopi Degan. Ngobrol pintar demokrasi negara. Saya menyapa dulu ya pada para pecinta pendengar Ngopi Degan di Kota Tegal atau seputaran wilayah Kota Tegal ya, yang terus alhamdulillah ya semakin meningkat ya. Yang pertama saya mendatangkan dua narasumber, yaitu Bapak Ahmad Ojan, Ketua Bawaslu Kota Tegal, luar biasa ya. Monggo Pak Ojan untuk memperkenalkan diri, barangkali ada sepatah dua patah ya, untuk para pecinta Ngopi Degan. Baik, Pak Ketua sekaligus moderator ya di Ngopi Degan podcastnya KPU Kota Tegal. Teman memilih sahabat Bawaslu dimanapun berada. Kenalkan, saya Fauzan Hamid, Pak Ketua. Ya. Fauzan Hamid, Bawaslu Kota Tegal. Terima kasih atas undangan untuk saya bisa menjadi narasumber di podcastnya KPU. Oke. Kemudian yang kedua, Bapak Imam Ghazali ya, bukan Ghazali ya, dari Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kota Tegal. Monggo sepatah dua patah. Mas Iyu. Terima kasih, Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah pada saat hari ini saya diberi kesempatan untuk bareng lanjut dengan Pak Ketua KPU Tegal dan juga Pak Ketua Bawaslu. Jadi saya paling akhirnya menjadi merasa gimana ya ketika di hadapan saya semuanya adalah ketua gitu kan. Tapi setidaknya dalam acara Ngopi Degan ini kita bisa sharing bareng dengan tema yang akan disampaikan oleh Pak Ketua. Saya Imam Ghazali dari Divisi Perencanaan Data dan Informasi atau KPU Tegal, mengucapkan selamat bisa kembali lagi podcast di siang hari ini untuk episode yang ketiga. Berharap apa yang nanti kita sampaikan bersama dengan Pak Ketua Bawaslu dan juga Pak Ketua nanti bisa memberikan manfaat buat teman-teman pemilih semua yang ada di Tegal khususnya dan di Indonesia. Terima kasih. Oke ya. Dan tidak ketinggalan ya, penonton podcast Ngopi Degan yang ada di depan saya ada sekitar lebih 20-an ini. Seperti biasa sapanya adalah bos yang paling gokil. Ya, untuk tema kali ini adalah peran KPU dalam memperkuat sistem demokrasi. Saya akan memberikan prolog sebentar ya, bahwa dinamika penyelenggara di Indonesia itu terus mengalami dinamika dan semakin sini semakin baik sebagai sebuah lembaga ya, seperti itu. Dan sudah kita ketahui bersama ya, bahwa keberadaan kita itu bukan karena amanat Undang-Undang Dasar. Pertama, bahwa pasal 1 ayat 1 sudah yang berbunyi bahwa untuk negara kita adalah kesatuan yang berbentuk republik. Maka karena bentuknya republik, konsekuensi logisnya adalah setiap keputusan politik dan kebijakan publik harus berdasarkan kedaulatan rakyat melalui pemilu, kira-kira seperti itu. Yang kedua, bahwa kedaulatan rakyat ada di tangan rakyat yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Dan keberadaan kita sebagai KPU adalah ada di pasal 22E, yang kemudian pasal 1 ayat 3, negara kita adalah negara hukum, yaitu Restat. Maka kita selalu menjalankan regulasi ya, dan regulasi tentang pemilu
ada di Undang-Undang Nomor 7 2017. Mungkin itu sebagai prolog ya untuk memberikan semangat pada dua narasumber. Jangan lupa memberikan aplaus, Mas. Yang pertama untuk Bapak Igo ya selaku tuan rumah ya sebagai divisi Rendatim. Bagaimana proses pemilu maupun pemilihan kemarin Pak Igo ya? Dari sudut pandang penguatan demokrasi, apakah KPU Kota Tegal sudah menjalankan sesuai dengan kehendak masyarakat Kota Tegal atau seperti apa lagi kira-kira? Monggo. Ya, terima kasih Pak Ketua sekaligus host pada acara ngobrol siang hari ini. Jadi sebelumnya saya sedikit coba menyentil tentang demokrasi yang terjadi di Indonesia. Perkembangannya bahwa demokrasi ini kan muncul setelah kemerdekaan negara Republik Indonesia mulai tahun 1945. Itu diawali dengan demokrasi parlementer 45 sampai dengan 59. Setelah itu 59 sampai 65 berubah lagi ada demokrasi terpimpin. Zaman eranya Presiden Soekarno yang saat itu berniat untuk menyatukan sistem politik, walaupun terkesan saat itu memang lebih banyak ke otoriter ya, dipandang masyarakat melihatnya seperti itu. Berlanjut perubahan lagi di demokrasi itu di tahun 1966 sampai dengan 1998, itu demokrasi Pancasila di eranya Bapak Soeharto, yang tujuannya tentunya di situ mewujudkan pemerintahan yang adil saat itu. Nah, setelah itu 98 reformasi sampai sekarang hari ini terkenal dengan demokrasi reformasi ya, atau pasca reformasi. Ini memang dari tahun ke tahun demokrasi ini tentunya pasti sudah menjadi lebih baik ya, sudah menjadi lebih baik dan terus berkembang ke arah yang lebih baik demi terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera. Nah, demokrasi itu sendiri apa sebenarnya? Bahwa demokrasi kalau gampangan orang ngomong itu, kalau Abraham Lincoln mengatakan itu bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Artinya apa? Bahwa rakyat itu punya suara yang penuh. Bagaimana dia bisa memilih pemimpin mereka di tingkat nasional ataupun daerah, ataupun lokal, serta memilih keterwakilannya mereka. Jadi di sini kelihatan betul dalam demokrasi ini rakyat ini sangat punya peran yang penuh untuk menyuarakan bagaimana dia bisa memilih pemimpin. Nah, prosesnya seperti apa? Ketika suara rakyat ini harus tersalurkan, ya lewatnya adalah di sini adalah pemilu. Pemilulah di sini sebagai kehendak perwujudan kedaulatan rakyat. Jadi kalau dalam Undang-Undang Pemilu dikatakan bahwa pemilu atau pemilihan umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, dan memilih presiden dan wakil presiden serta memilih anggota DPRD yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila. Jadi pemilu ini adalah sarana bagaimana tadi yang saya sampaikan tadi berkaitan dengan demokrasi ini tadi, pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan rakyat, bagaimana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat sepenuhnya lewat pemilu tadi. Nah, tentunya memang ada beberapa poin penting terkait dengan tadi hubungan pemilu dengan bagaimana sih penguatan proses demokrasi tadi disampaikan oleh Pak Ketua. Yang pertama bahwa memang pemilu ini sebagai perwujudan kedaulatan rakyat. Saya sudah sampaikan bahwa di dalam pemilu ini rakyat mempunyai peluang secara penuh, secara langsung untuk memberikan suaranya untuk memilih para pemimpin mereka dan memilih perwakilan mereka. Dan bisa juga suara rakyat ini bisa untuk memberikan apa ya? Jadi untuk memberikan kira-kira ke depan mau seperti apa, baik di tingkat nasional ataupun di tingkat daerah. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa pemilu ini juga sebagai wujud
sebagai wujud sistem demokrasi, sistem politik demokrasi. Artinya apa? Bahwa pemilu ini tentunya bukan hanya sekedar memilih, tetapi harapannya lewat pemilu ini akan tercapai legitimasi pemerintahan. Legitimasi pemerintahan akan bisa diperoleh dan terpelihara. Itu yang kedua. Yang ketiga, pemilu ini sebagai pengikat sistem demokrasi, sistem politik demokrasi, sebagai pengikat. Sedangkan yang keempat adalah pemilu sebagai instrumen evaluasi pemerintahan. Jadi dalam pemilu ini juga rakyat itu bisa mengevaluasi tentang arah kebijakan dari pemerintah. Contoh misalnya dalam pemilihan legislatif misalnya, seorang anggota dewan terus terpilih, ketika masuk mau menjadi lagi, rakyat bisa mengevaluasi di situ. Apakah selama dalam periode dia bisa bekerja dengan baik, bisa bekerja untuk kebutuhan rakyat, bisa bekerja memenuhi keinginan rakyat atau enggak? Ketika enggak, tentunya dalam proses pemilu kelanjutannya berikutnya adalah dia bisa mengevaluasi apakah dia menjadi bagian dari pilihannya atau tidak. Begitupun yang lain. Apakah dia layak untuk dipilih kembali atau tidak? Betul. Nah, saya pikir itulah dari beberapa tadi yang saya sampaikan bahwa pemilu ini memang sangat krusial sebagai bagi demokrasi dalam mewujudkan pemerintahan yang dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Berarti konsekuensi sistem politik demokrasi sebenarnya rakyat punya kedaulatan penuh ya. Betul. Artinya mau memilih si A kembali atau tidak memilih si A kembali itu bisa ada rakyat ya. Kedaulatan. Di momentum pemilu maupun pemilihan itu sebenarnya penting ya. Betul. Untuk atau rakyat Kota Tegal sebagai voter, sebagai pemilih, apakah sudah memahami itu atau sekedar bahwa pemilu maupun pemilihan hanya sebuah agenda 5 tahunan atau yang penting mereka menjalani rutinitas itu atau seperti apa menurut Pak Igu? Ya, jadi bicara tentang pemahaman masyarakat terkait demokrasi ataupun terkait pemilu memang ini menjadi tugas kita ataupun saya sebagai anggota KPU, karena KPU sebagai penyelenggara pemilu tentunya ini menjadi tugas terkait dengan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat ya, biar mereka paham melek tentang kepemiluan, bukan hanya soal secara umum ya, tetapi secara spesifik bicara tentang bagaimana proses tahapannya, baik mulai dari proses pemutahiran dari pemilih, pencalonan sampai dengan proses pemilihan, ini mereka harus paham. Jadi ketika masyarakat paham ini, mereka tidak akan dimasuki oleh orang-orang yang ya dalam tanda kutip punya niat jelek, jahat, yang bisa merusak nilai dari demokrasi tersebut atau substansi dari demokrasi itu tadi. Oke. Ya. Kemudian dari sisi Bawaslu Pak Bojan ya, menurut Bawaslu dari sudut pandang pengawasan, apakah proses demokrasi kemarin, pemilu kemarin maupun pemilihan kemarin sudah berjalan sesuai dengan realnya? Ya, terima kasih Pak Ketua, Pak Moderator. Jadi kalau kita bicara pelaksanaan pemilu dan pemilihan yang lalu, tentunya bangsa Indonesia ini menorehkan sejarah baru ya. Karena pelaksanaan pemilu dan pemilihan itu dilaksanakan secara serentak, baik itu pemilu maupun pilkada, banyak juga terjadi hal-hal yang saya kira ada yang keluar dari jalur, namun karena dengan koordinasi kita antara penyelenggara pemilu dengan peserta pemilu dengan masyarakat yang baik, yang keluar jalur itu bisa kita kembalikan lagi sesuai dengan tadi. Setiap acara, setiap pelaksanaan kegiatan pasti ada kerikil-kerikil yang menghambat. Namun balik lagi kuncinya adalah koordinasi yang baik antara penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu, kemudian peserta pemilunya dan masyarakat. Tentunya disupport penuh harusnya dengan oleh pemerintah setempat pemerintah. Nah,
Tadi Bang Iko sudah menyampaikan beberapa hal sejarah ya, demokrasi dari demokrasi parlementer dan sebagainya sampai dengan era sekarang ya, reformasi istilahnya, kemudian di tahun 2024 tadi saya sampaikan ini sejarah baru bangsa Indonesia. Saya mungkin mau bercerita sedikit ya kaitan dengan sejarah kenapa kok pemilu dan pilkada ini harus ada yang mengawasi. Itu kan penting untuk teman pemilih KPU mengetahui ya bahwasanya ada tokoh nasional menyampaikan bahwa pemilu atau pilkada ini adalah ajang pertarungan untuk memperebutkan kekuasaan atau mempertahankan kekuasaan tersebut. Namun di dalam pertarungan ini adalah pertarungan yang legal yang diatur oleh aturan dan undang-undang. Nah, dalam yang namanya pertarungan ini pasti ada ketidakcocokan, ya, ada pertentangan dan sebagainya, ada kecurangan, ya, ada ketidakpuasan. Nah, posisi dari pengawas pemilu, posisi di Bawaslu adalah sebagai penengah, sebagai wasit kalau dalam pertarungan. Manakala misalkan dari penyelenggara KPU ada salah-salah sedikit, ya kita memberikan saran perbaikan. Begitu juga dari peserta pemilunya ketika keluar dari rel, keluar dari aturan yang semestinya, ya kita mengingatkan. Ya, ketika tidak bisa diingatkan, ya kita melakukan penanganan. Kemudian sama halnya dengan pemilih atau masyarakat itu sendiri. Ketika masyarakat itu awam ya, tidak tahu masalah pemilu, ya kita memberikan sosialisasi, termasuk juga KPU memberikan sosialisasi kepada masyarakat, termasuk juga pemerintah dalam hal ini adalah misalkan ASN-nya, kemudian TNI Polri-nya, ya ini kan yang sifatnya kalau di undang-undang harus netral, kita mengingatkan itu. Jadi hal-hal yang kaitan dengan pemilu, entah itu penyelenggara, pemerintahnya, kemudian pesertanya, pemilihnya, itu harus kita sama-sama mengingatkan dalam tanda kutip adalah mengingatkan. Balik lagi kepada tugasnya dari Bawaslu itu sendiri adalah yang pertama mengawasi, kemudian mencegah, dan yang ketiga adalah penindakan. Awasi ini di setiap tahapan pemilu maupun pilkada. Baik itu kita mengawasi KPU-nya, mengawasi dari pesertanya, kemudian mengawasi dari pihak-pihak yang harus netral. Kemudian kita melakukan yang namanya pencegahan. Ketika kita sudah mengawasi, ya, kok terjadi dugaan pelanggaran, maka kita harus melakukan pencegahan. Dan yang ketiga adalah kita melakukan penanganan pelanggaran. Manakala ketika sudah kita awasi, ada potensi pelanggaran kita cegah, dan sudah kita cegah kok masih berusaha ngeyel, maka kita boleh buat melakukan penanganan. Hal-hal itu yang sebagai poin utama kita posisinya sebagai Bawaslu dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu maupun pilkada. Sehingga dalam prosesnya berjalan dengan fair. Betul. Ya. Tapi saya sepakat dengan sampaikan oleh Pak Bosan terkait bahwa kita memang, saya pikir bukan cuma KPU artinya semua lembaga dalam bekerja pasti ada orang lain yang harus ikut mengawasi kerja kita. Saya pikir bukan hanya di KPU aja. Artinya fungsi pengawasan itu bukan, kalau bisa jangan cuma Bawaslu ya, masyarakat juga ya, perlu tampil ya di dalamnya. Ya, saya tertarik bahwa pemilu dan pemilihan kemarin akan dilaksanakan dalam tahun yang sama. Sebelumnya kayaknya tidak ya? Tidak. Biasanya dalam satu tahun sekali atau dua kali atau beda tahun ya? Biasanya kan kalau pemilu kan ada yang namanya pilpresnya ya. Pilpres. Ada pemilihan legislatifnya. Sama halnya dengan pilkada ya. Kalau di Kota Tegal sih sejarahnya setahu saya periodisasi itu sama antara wali kota dan gubernur. Jadi di tahun yang sama pelaksanaan sama. Tapi kalau di beberapa daerah yang lain kan pilkadanya ada yang periodenya tidak sama antara daerah kabupatennya dengan gubernur. Nah ini menjadi lumayan tugas yang lumayan berat ya, karena dalam satu tahun dua pelaksanaan dan
itu momentum besar ya. Betul sekali. Dalam kemarin ada kendala Pak Igo atau Pak Ojan? Ya, kalau bicara kendala pasti ada. Tadi sudah sampaikan bahwa dalam setahun kita mengadakan pemilihan 2 Iya. kali. Artinya ketika proses pemilu legislatif kemarin baru selesai, ya, kita sudah dituntut untuk melakukan tahapan untuk pilkadanya. Ya. Nah, ini kan proses yang beririsan seperti ini kan tentunya menguras energi ya. Artinya tenaga, kita juga pemahaman juga terkait dengan pelaksanaan ini juga harus betul ya terkait dengan proses ini. Bicara kendala pastinya ya pasti kan kendala. Artinya kendala ini terkait dengan proses pemilihan ini ya kita menguras tenaga yang berlebih lah. Dan kita juga effortnya harus lebih. Bicara tentang tahapan-tahapan ini yang mulai berjalan di pilkada kemarin setelah proses pemilu, setelah pemilu legislatif kita juga ada evaluasi, ditumpangi dengan adanya mulai tahapan. Ini kan harapannya makanya kemarin pada saat evaluasi di tingkat provinsi, kami berharap juga untuk proses antara pemilu dengan pilkada ini harapannya dalam 1 tahun. Bisa ya artinya untuk misalkan kemarin 2024 pemilu di awal tahun, tapi nanti untuk pilkadanya bisa di awal tahun berikutnya. Artinya kami diberikan sebaik juga untuk memberikan laporan jawaban, evaluasi terkait dengan pemilu kemarin, dan untuk memulai dengan tahapan pilkada kita sudah mulai sudah strong lagi. Berarti hampir nyaris tidak ada space kemarin ya. Betul. Ada sedikit bernapas. Jadi konsentrasinya penuh ya Pak. Pak Ketua Bawaslu. Kemarin itu 2024 menurut kami ya sangat-sangat melelahkan sekali. Ini bukannya mengeluh, bukan. Iya. Cuman ini yang kami alami sendiri dari hati paling dalam dan mungkin diiyakan oleh teman-teman yang lain lah sebagai sesama penyelenggara pemilu. Jadi di tahun yang sama kita harus menyelenggarakan 2 kegiatan yang besar dan tahapannya banyak sekali. Artinya pemilunya belum selesai, kita belum sempat sama sekali melakukan evaluasi pelaksanaan pemilu. Tapi harus menghadapi langsung berlari untuk mengejar tahapan pilkada ini yang sangat-sangat luar biasa sekali. Maka tadi disampaikan oleh Bang Igo, saya sangat sependapat sekali bahwa kalau bisa ya kita nanti coba minta ke pimpinan kita di atas, ya, DPR juga pemerintah ya bahwa pelaksanaan pemilu maupun pilkada kalau bisa jangan di tahun yang sama. Karena ya mungkin dari sisi penyelenggara seperti itu yang saya sampaikan, Igo sampaikan, maupun dari sisi misalkan dari pemilihnya, sisi pemerintahnya juga. Artinya pemilih juga mungkin ya dalam tanda kutip pengennya setiap tahun itu berpikirnya fokus dulu nih. Saya mau milih siapa di presidennya, saya mau pilih siapa DPR-nya. Tinggal nanti di tahun berikutnya lagi saya mau milih kepala daerahnya siapa. Jadi kan fokus per tahunnya seperti itu. Iya. Ini kan undang-undang politik kan sudah masuk prolegnas ya. Mudah-mudahan nanti dalam sistem pemilu agar lebih pemilu maupun pemilihan nanti bisa menghasilkan suatu pemimpin yang berkualitas, penyelenggaraannya juga lebih baik, dikasih ruang ya. Misal tahun ini pilpres dan pemilihan DPR RI, misal tahun berikutnya mungkin kepala daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten seperti itu. Oke, sekedar untuk memberikan para pendengar pendidikan ya bahwa Bawaslu tugasnya sangat berat, pengawasan ya, dari A sampai Z tahapan awal sampai tahapan akhir sehingga menghasilkan kemarin pemilihan menghasilkan sebuah kepala daerah ya, dan alhamdulillah ya tidak ada gugatan, artinya diterima oleh semua pihak maupun calon yang kalah kira-kira itulah. Oke, selanjutnya untuk Pak Igo ya, apa sih sejatinya keberadaan KPU ya dalam proses pemilu maupun pemilihan kemarin ya, dalam sistem demokrasi kita. Ya, kita mengalami dinamika sebagai lembaga penyelenggara ya, dari mulai PPI ya kalau nggak salah ya, kemudian lembaga Pemilihan PPI kan panitia pemilihan Indonesia,
lembaga penyelenggara pemilu ya, udah KPU dan sebagainya. Bawaslu juga dulu mungkin namanya bukan Bawaslu kan, Panwaslu. Di awal Panwaslu, Panitia Pengawasan Pelaksanaan dulu ya. Kemudian Panwaslu, baru Bawaslu ya. Dinamika ini dalam sistem penguatan sistem demokrasi kira-kira dalam proses perkembangan seperti apa nih Pak Ibu? Ya, jadi tadi di awal kita sudah bicara tentang pemiluan ya, baik tentang pemilu legislatif maupun pemilu atau pemilihan dalam ini pilkada. Terus apa yang ditanyakan oleh Pak Ketua tadi terkait dengan KPU-nya, ini KPU ini sebagai apa dalam proses pemilu ini? Artinya teman-teman pemilih, sekarang saya mengulang kembali bahwa di sini ketika dalam proses sistem pemilu ini tentu ada penyelenggara. Penyelenggara pemilu itu sendiri yang sudah tersebut dalam amanat undang-undang. Penyelenggara pemilu salah satunya adalah KPU, Komisi Pemilihan Umum, ada Bawaslu dan juga DKP. Tadi disampaikan oleh Bawaslu pengawasannya, kita KPU sebagai penyelenggaranya. Sebagai penyelenggara. Tentunya bahwa dalam proses pemilu ini, bahwa pemilu boleh dikatakan sebagai pesta merah di atas demokrasi. Penyelenggara KPU sebagai penyelenggara ini punya peran penting bagaimana proses pemilu ini bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan sesuai dengan aturan yang ada. Kebetulan saya sebagai komisioner atau anggota KPU atau penyelenggara KPU berbicara tentang KPU untuk penguatan sistem demokrasi kita. Memang ada beberapa hal yang memang harus kita lakukan sebagai penyelenggara. Yang pertama bahwa sebagai penyelenggara KPU tentunya bisa menyelenggarakan pemilu secara jurdil, ya, jujur dan adil. Di mana ini masuk ke dalam amanat undang-undang. Ini tujuannya apa? Bahwa ini pastinya untuk memastikan bahwa dengan pemilu yang jurdil, hasil dari pemilu itu sendiri itu bisa diterima oleh masyarakat dengan menggunakan asas-asas pemilu di undang-undang pemilu nomor 7 tahun 2011 dan menggunakan prinsip-prinsip pemilu itu sendiri. Yang kedua tentunya kita meningkatkan partisipasi masyarakat. Semakin banyak partisipasi masyarakat, maka legitimasi hasil pemilu itu akan semakin baik. Bagaimana kita meningkatkan partisipasi? Ya, tentunya kita memberikan sosialisasi, memberikan pendidikan politik, pemahaman kepada masyarakat terkait dengan proses pemilu ini. Jadi yang ketiga, bagaimana kita membangun kepercayaan kepada publik bahwa kita sebagai penyelenggara dengan model ataupun prinsip kita yang secara transparan, akuntabilitas, bagaimana proses penyelenggaraan pemilu ini bisa diterima oleh masyarakat dan bisa dipercayai oleh publik. Bisa lanjutnya adalah dengan menguatkan lembaga kita, lembaga KPU sendiri, ya, bagaimana untuk meningkatkan kualitas dari sumber daya manusianya atau penyelenggaranya, agar independensi, integritas dari penyelenggara pemilu itu bisa terlaksana betul ya, untuk proses itu. Jadi dalam proses pemilu ini, pemilihan ataupun pemilu ini, bahwa KPU tentunya sebagai penyelenggara pemilu ini punya peran yang sangat strategis, peran yang penting dalam proses penguatan demokrasi di Indonesia. Jadi peran-peran tadi yang saya sampaikan tadi, bagaimana penyelenggaraan pemilu itu bisa berjalan dengan poin-poin yang tadi saya sampaikan, ini untuk menjaga kualitas dari hasil pemilu itu sendiri. Semakin baik kualitas hasil pemilu, tentunya menuju terwujudnya demokrasi yang secara substantif. Seperti itu saja. Kalau lihat role modelnya, kalau dulu kan kalau nggak salah penyelenggara diwakili oleh masing-masing partai politik, pernah ya? Benar, Ya. itu benar. Itu di zaman demokrasi kalau nggak salah itu parlementer. Ya. Awal atau terpimpin dengan satu pimpin Bulan juga kayaknya kayak gitu. sampai 9 ya.
ya gue masih pasca reformasi juga kayak gitu karena mungkin belum siapnya para penyelenggara pada saat itu mungkin ya karena 97 pemilu tiba-tiba 98 aja gitu reformasi dan rakyat menuntut untuk dilakukan pemilu ulang sehingga mungkin ya. Tapi sejauh ini dalam perkembangannya semakin ketat proses seleksinya untuk menjamin integritas negara mungkin ya menurut saya. Nah untuk pandangan Bawaslu bagaimana dalam sistem penguatan demokrasi? Peran Bawaslu untuk pemilu maupun pemilihan kemarin seperti apa? Ya. Tadi perannya Bawaslu dalam sistem penguatan demokrasi tentunya Bawaslu sendiri ini kan diamankan Undang-Undang 7 tahun 2007. Jadi Bawaslu Kabupaten Kota itu lahir ketika Undang-Undang 7 tahun 2017 itu disahkan. Satu tahun, jadi tahun 2018, tepat di bulan Agustus, Kabupaten Kota itu mendapatkan satu lembaga baru yang permanen tetap, yaitu Bawaslu Kabupaten Kota yang semula adalah panitia pengawas pemilu. Nah, jadi awalnya itu. Kemudian yang kedua, dari tugas Undang-Undang 7 tahun 2017 kepada Bawaslu tentunya ini kan tadi saya sampaikan untuk mengawasi di semua tahapan. Kemudian menyelesaikan sengketa proses. Apa itu sengketa proses? Jadi ketika ada peserta pemilu yang tidak puas terhadap keputusan dari KPU, ya entah itu dasarnya adalah SK maupun berita acara, itu boleh untuk bisa mengajukan keberatan kepada Bawaslu untuk bisa memproses sengketa proses pemilu. Nah, kemudian Bawaslu juga sesuai Undang-Undang 7 juga harus menangani penanganan pelanggaran. Dan penanganan pelanggaran ini kan banyak, ada pidana, ya kemudian ada administratif, ya kemudian ada kode etik, ya ini yang menjadi poin-poin ketika misalkan ada dugaan pelanggaran. Maka kita runut dulu ketika ada dugaan pelanggaran. Apakah ini sebatas hanya administratif? Ketika administratif kita melakukan saran perbaikan KPU. Kemudian lebih jauh lagi dari administratif. Apakah ini masuk ke kode etik misalnya? Atau bahkan sampai ke pidana. Nah, maka di dalam proses penyelenggaraan pemilu maupun pilkada, karena lembaga Bawaslu ini bukan lembaga penegak hukum yang murni ya, yang bukan lembaga peradilan pemilu ya, lembaga yudikatif lah ya. Betul. Jadi kita dibantu dengan namanya sentra gakumdu. Gakumdu ini adalah gabungan dari 3 unsur instansi, yaitu Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan. 3 unsur ini tergabung di sentra gakumdu untuk menangani pelanggaran pidana pemilu. Namun sejauh ini di pelaksanaan pemilu maupun pilkada di tahun 2024, saya kira kemarin hanya sampai ke pembahasan saja, tidak sampai ke penyidikan dan sebagainya, apalagi sampai ke pengadilan. Karena sekali lagi ini berkat dari komunikasi yang baik antara KPU, Bawaslu, kemudian peserta pemilu ini. Alhamdulillah di Kota Tegal ini sangat kooperatif sekali ya, para peserta pemilu ketika melakukan kegiatan apapun itu biasanya sharing dulu ya, sharing dulu. Apakah ini saya melanggar atau tidak, kan seperti itu. Nah, ketika ada potensi untuk pelanggaran ya kita menyampaikan, kan seperti itu. Alhamdulillah di Kota Tegal berjalan dengan baik ya pelaksanaan pemilu maupun pilkada. Jadi balik lagi kepada apa sih perannya Bawaslu, ya, tapi di tahapan pemilu maupun pilkada tetap kita mengawasi untuk data ini. Kemudian di tahapan ini kita cerita pasca pilkada ya. Tentunya kan kalau KPU ada pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan. Nah itu melekat kepada Bawaslu untuk bisa mengawasi hal itu. Kemudian kita juga sama dengan KPU tetap melakukan sosialisasi ya, pendidikan politik kepada masyarakat untuk bisa meningkatkan partisipasi masyarakat. Sama halnya dengan KPU, Bawaslu juga menyampaikan hal yang sama, yaitu
mensosialisasikan pengawasan partisipatif. Jadi Pak Kota sudah spill ya bahwa Bawaslu sebetulnya tidak bekerja sendirian untuk mengawasi. Ada masyarakat yang ikut mengawasi pelaksanaan pemilu maupun pilkada. Nah, kita edukasi masyarakat itu bahwa kita mengedukasi masyarakat untuk bisa menjadi pengawas partisipatif. Ya, kita sama-sama lah untuk mengawal jalannya proses demokrasi yaitu pemilu maupun pilkada ini dengan baik. Kita juga sudah membentuk ya yang namanya desa anti politik uang. Kalau di sini kelurahan anti politik uang. Kemudian kita juga sudah membentuk kelurahan pengawasan yang tujuannya adalah bahwa di kelurahan tersebut itu masyarakatnya terutama di tokoh agama atau masyarakat itu sudah paham ya apa tugas dari masyarakat itu sendiri ketika masuk ke tahun-tahun pemilu, apa yang dilarang, apa yang harus dihindari ketika pelaksanaan pemilu. Dalam hal ini biasanya kan ada yang namanya money politik uang ya, money politik uang. Jadi kita edukasi kepada masyarakat untuk bisa mencegah lah di daerah tersebut adanya politik uang, termasuk dampak dari politik uang itu sendiri ya. betul sekali. Maka perlu tahu juga itu. Betul. Jadi kami juga menekan juga bahwa kita akan memilih seorang pemimpin, kita akan memilih kepala daerah, kita akan memilih presiden, kita akan memilih perwakilan kita di DPR ya, bahwa kalau bisa masyarakat itu kan memilih dengan hati nurani tanpa ada paksaan. Memilih dengan visi misinya, memilih dengan program kerjanya. Karena ketika nanti mereka sudah mendapatkan yang akan membuat kebijakan, Jadi masyarakat kita dorong untuk tidak anti politik ya, tidak anti politik ya. Kadang-kadang ada masyarakat yang saya notabene ada yang ngomong ya apa sih politik hal yang negatif. Banyak orang yang menyampaikan seperti itu. Padahal kalau kita menyikapi dengan baik, ketika kita memilih pemimpin itu kan akan memberikan kebijakan. Misalkan dalam hal ini kebijakan ekonominya, ya. Ternyata setelah pemimpin A, ya berasnya jadi murah, ya sembakonya murah. Ini kan berefek juga kepada masyarakat ekonominya. Jadi itu harus dipahami kan. Jadi macam pisau ya. Iya. Jadi kalau yang memegang pisau itu orang yang baik, maka pisau itu bisa dimanfaatkan dengan baik untuk hal yang baik. Ya, termasuk mengirim buat masak, buat kemarin bikin sate kambing dia kan. Tapi sebaliknya kalau itu yang megang orang yang tidak baik kan dan hal yang merugikan orang. Betul. Jadi mungkin itu yang perlu diedukasi ya kepada masyarakat. Oke, nah, mungkin itu dulu ya. Biar tidak tegang, Mas Bagus seperti biasa ya. Jingle andalan KPU Kota Tegal bersama kita memilih salah satu jingle terbaik sebenarnya se-Indonesia. Ini. 5 tahun sekali pemimpin berganti. Kita merayakan pesta demokrasi. 27 November saatnya kita memilih pemimpin kota Tegal dan juga wakilnya. Pilih yang amanah dan juga yang berkah. Mari bersama ke TPS, pilih pemimpin yang jujur dan bijak juga merakyat. Bersama pilih wali kota, pilkadanya nena, karo gawe bunga, karo gawe bunga. Yo ayo semua kita kumpul bersama, yang rukun semua, kita semua saudara. Hidupmu asik, hidupku asik, kita sambut pilkada kota kita tercinta.
Berpikir positif, jauhi negatif. Kita bangun kota Tegal laka-laka yang amanah dan juga yang berkah. Wow, bersama ke TPS, pilih pemimpin yang jujur dan bijak, juga mari bersama pilih wali kota. Pilkadanya nenah, karo gawe bunga, karo gawe bunga. Bersama ke TPS, pilih pemimpin yang jujur dan bijak, juga mari bersama pilih wali kota. Pilkadanya nenah, karo gawe bunga, karo gawe bunga. Bersama ke TPS, pilih pemimpin yang jujur dan bijak, juga mari bersama pilih wali kota. Pilkadanya nenah, karo gawe bunga, karo gawe pilkadanya nenah. Oke, kembali ke topik hari ini. Sudah memberikan Provinsi Republik Tegalan peran KPU dalam memperkuat sistem demokrasi. Setelah kita rehat, ngopi-ngopi, tapi pikirannya nggak ada nih Pak Yudan, Pak Rojar ya. Andainya ngopi kita nggak ngopi apa itu. Lalu nih, untuk Pak Igo ya, bagaimana tanggapan Anda mengenai pemilu maupun pemilihan kemarin dalam proses penyelenggaraannya? Apakah perlu ada perbaikan ke depan atau bagaimana? Iya, jadi kalau yang saya setuju apa yang ditanyakan Pak Ketua ini terkait dengan hasil kemarin ya, terkait dengan pemilu dan pemilihan kemarin. Sebenarnya sih saya secara pribadi sebagai penyelenggara KPU penyelenggara pemilu sendiri tidak bisa menilai secara langsung terkait dengan keberhasilan ataupun sukses ataupun hasil dari pemilu kemarin, karena kami sebagai penyelenggara ya. Jadi mungkin nanti Mas Fauzan juga Bawaslu bisa menilai dari pengawasannya terkait dengan tugas-tugas yang kita lakukan. Tetapi pada prinsipnya sedikit ya saya mengacu terhadap beberapa perkara yang masuk ke Mahkamah Konstitusi ya. Artinya kan bahwa ketika daerah kota kabupaten di Indonesia ini mengajukan permohonan gugatan itu tentunya di situ pasti ada pelanggaran yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu dalam hal ini. Bukan pada posisi penyelenggara dalam hal ini hanya KPU di tingkat kota kabupaten, tapi juga penyelenggara ad hoc juga di tingkat TPS, KPPS, BPK gitu. Tapi alhamdulillah berkat kerjasama kemarin dengan kita sebagai penyelenggara pemilu baik dengan Bawaslu, dengan pemerintah, dengan aparat yang lain juga di pemilihan pada kemarin khususnya pada Tegal kita tidak ada gugatan permohonan atau tujuan hasil pemilu. Tetapi memang sedikit saya sentil di pemilu legislatif tahun 2024 memang ada rekomendasi dari Bawaslu yang untuk meminta kepada KPU bisa melaksanakan PSU di bawah satu TPS di kota Tegal. Karena yang menjadi acuan kan ketika ada PSU pemilihan suara ulang, tentu di situ Bawaslu melihatnya ada pelanggaran yang diduga terbuktinya atau pelanggaran yang sudah dilakukan oleh teman-teman penyelenggara di tingkat bawah. Nah, dari pelajaran kemarin sebenarnya kasus kemarin di pemilu 2024 ini menjadi evaluasi kita bersama Tegal khususnya dalam melaksanakan pemilihan kepala daerah di tahun 2024 ini. Bagaimana sih biar kejadian kemarin PSU di salah satu TPS ini
ini tidak terjadi lagi di pemilihan kepala daerah. Kita tentunya dengan teman-teman khususnya di lingkungan KPU dengan komisioner beserta sekretariat berusaha bagaimana kita meningkatkan kualitas SDM di teman-teman di tingkat bawah, baik secara aturan ataupun secara SOP-nya bagaimana mereka melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara untuk di KPPS. Walaupun kami tentunya juga tetap selalu membuka kritik dan saran dari masyarakat semua. Apalagi dengan ada Bawaslu yang menurut saya kemarin dalam proses pengawasan itu begitu ketat, begitu melekat. Menurut saya ini bukan sebuah yang menurut saya yang menjadikan penghalang, tapi justru ini malah membantu kita dengan adanya Bawaslu. Karena kita sadari sebagai lembaga tentunya kita betul-betul tidak serta-merta bisa melaksanakan semuanya. Artinya ya akan ada hal-hal yang tidak sengaja mungkin yang kurang pemahaman yang mungkin kita kerjakan itu bisa bikin nanti melanggar tentang aturan itu. Bawaslu lah terang di situ ya mengingatkan kepada kami di lainnya. Ada ketika pemilihan kepala daerah kemarin ya saya katakan kalau bisa dengan disampaikan oleh Pak Ketua juga prinsipnya sih kami sudah melaksanakan penyelenggaraan kepala daerah kemarin dan kepala daerah ini sesuai dengan aturan yang ada. Dan dengan juga yang utama adalah dengan menggunakan asisten prinsip sesuai dengan kepemiluan yang mana diamanahkan dalam Undang-Undang 17 Undang-Undang 7 tahun 2017. Prinsip tentang mandiri, jujur, adil, efektif, efisien, akuntabilitas, profesional. Ini yang kita coba terapkan di kami, bukan cuma di tingkat tingkat kota, tapi di tingkat bawahnya, KPPS dan KPPS juga. Bagaimana prinsip ini benar-benar harus terjaga. Tidak semua itu harus benar-benar terjaga. Gitu. Cuman memang ada beberapa ya sebuah keberhasilan pemilu, suksesnya pemilu memang kalau saya sedikit mengutip ini dari Pak Dwi Kurnia, atau saya biasa menulis Pak Dwi Kurnia, dia salah satu kemarin di periode 2019-2024 sebagai Ketua Komisi 2 DPR. Jadi suksesnya pemilu, berhasilnya sebuah pemilu, indikatornya adalah salah satunya satu bahwa semua tahapan yang sudah kita rancang itu berjalan sesuai dengan rencana. Tahapan-tahapan pilkada ataupun pemilu. Yang kedua, tingkat partisipasi pemilu yang tinggi. Ini juga penting kalau tingkat partisipasi yang tinggi. Ini juga bagian dari sebuah sukses pemilu. Kalau Tegal saya kira kemarin dilihat dengan perbandingan dengan daerah-daerah sekitarnya di Indonesia, Tegal masih dianggap masih juga masuk tingkat partisipasinya masih tinggi. Yang ketiga adalah pemilih bisa melaksanakan pemungutan dengan aman dan nyaman ya, tanpa adanya tekanan ataupun intimidasi. Dan yang keempat itu tidak adanya konflik, apalagi pilkada ya, dengan tingkat yang pemilih yang begitu ini yang antusias kaitannya dengan calon mereka. Ya, tidak adanya konflik ini tentunya ini adalah berkat hubungan kerjasama yang baik antara penyelenggara pemilu, terutama pada KPU dan juga di tingkat stakeholder pemerintah, ya, dengan aparat TNI, aparat Polri. Ini kan membuktikan bahwa tingkat kerjasama kita bisa memberikan kondisivitas masyarakat di tingkat bawah. Nah, itu indikator yang menurut Bang Doli ada dan masyarakat Kota Tegal kan masyarakat urban ya, heterogen kan, tapi bisa menciptakan kondisi yang baik. Tidak ada konflik yang sangat berakhir bereksploitasi pemilihan yang tidak sesuai. Tapi alhamdulillah kemarin clear ya. Itulah kenapa saya mengambil tema peran KPU dalam memperkuat demokrasi, karena masyarakat itu sendiri kan punya hak memilih dan hak untuk dipilih. Dalam prosesnya memilih maupun dipilih kemarin kan tidak ada tekanan yang diutarakan Pak Ibu tadi. Termasuk suara mereka yang dipilih kan pun harus aman dari mulai hasil di tingkat TPS sampai di tingkat kabupaten kota. Karena itulah artinya bahwa
KPU Kota Tegal menurut saya berdasarkan paparannya Pak Ibu clear ya. Ya, jadi kalau melihat perjalanan kemarin ya, ya sedikit saya sampaikan pada saat evaluasi di tingkat provinsi. Ya alhamdulillah ini kita sama juga bahwa kita sudah mendapatkan penghargaan. Oh iya. Nah, penghargaan yang pertama adalah terkait dengan pemutahiran data pemilih. Yang kedua penghargaan tentang tata kelola di logistik ya, logistik dan juga tentang kaitannya dengan informasi ini juga alhamdulillah KPU Tegal sudah menuju ke informatif. Tapi memang kami terlepas dari pilkada kemarin tanpa dikatakan sudah berjalan sesuai dengan yang ada, kami juga tetap melakukan evaluasi terus. Bagaimana ke depan nanti baik pemilu ataupun pilkada ini bisa berjalan lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Karena hari ini harus lebih baik dari kemarin, dari lebih baik dari hari ini. Prinsip itu gitu. Khususnya kepada kami sebagai penyelenggara ya. Karena ini sedikit saya menurut juga kalau bicara kualitas tentang pemilu ya, dari pemilu pilkada. Kalau Kemendagri istilahnya indikator dalam Kemendagri itu indikator kualitas pemilu itu satu terjaganya independensi penyelenggara. Ya. Kami sebagai penyelenggara harus independen. Nah, kuncinya adalah yang kedua dalam pilkada kemarin itu bagaimana terjaganya independensi dan netralitas birokrasi. Nah, birokrasi juga pengaruhnya penting juga bagaimana mereka menjaga netralitas dan independensi. Yang ketiga adalah tentang tingginya partisipasi pemilih. Maksud lagi partisipasi pemilih. Dan yang keempat bagaimana menekan ataupun tidak adanya money politik di semua masalah. Jadi money politik ini bukan cuma pada saat akhir ada ending saja, tapi dalam semua tahapan juga mempunyai peluang juga untuk dilakukan money politik. Beberapa kasus yang saya ingat itu di kabupaten kalau nggak salah itu kemarin yang calonnya itu diskualifikasi semua karena terbukti melakukan money politik. Kalau nggak salah dari utara kalau nggak salah, dari utara itu terbukti memang. Artinya bahwa itu ketika melihat itu juga memang ketika didalami, diselidiki, memang terbukti adanya money politik yang akhirnya menjadikan para pesertanya dalam calon kepala di diskualifikasi. Jadi itu ya. Artinya bagi lembaga penyelenggara semakin baik lah, karena memegang prinsip tadi integritas itu. Itulah kenapa dinamika lembaga penyelenggara semakin begini kalau ada evaluasi perbaikan dalam proses rekrutmen. Tapi menurut versi Bawaslu dalam proses pemilihan kemarin di Kota Tegal, apakah ada yang perlu diperbaiki, ada yang perlu dipertahankan, atau ada yang lain mungkin? Ya, mengacu dari evaluasi yang sudah kita lakukan, baik di tingkatan kabupaten kota, tingkatan provinsi maupun tingkatan RI ya, saat itu ada beberapa hal yang harus dijadikan bahan perbaikan. Kemudian ada juga yang dipertahankan yang benar-benar jadi misalnya. Nah, poin-poin yang kaitan dengan perbaikan ini ada macam-macam. Kalau kita runtut dari proses pertama kaitan dengan pemutahiran data pemilih, ya itu juga ada beberapa hal karena kita juga notabene adalah kota yang banyak warganya yang menjadi diaspora ya, bekerja di kota lain untuk mencari nafkah di sana. Ini juga problematika kita di Kota Tegal. KTP-nya masih Kota Tegal, tapi orangnya di luar kota. Ini kan jadi permasalahan di daftar pemilih kita. Salah satu faktor juga aktivitas masyarakat kita hanya segitu ya. Walaupun rata-ratanya baik di tingkat provinsi. Kemudian yang kedua, kita runtut lagi pada tahapan pendaftaran badan kita. Kita harus selektif betul ya, mencari orang-orang yang terbaik dari yang baik
yang mau mendaftar sebagai penyelenggara pemilu. Kita apresiasi betul masyarakat Kota Tegal yang mendaftar sebagai hak kita baik di KPU maupun di Bawaslu. Karena orang-orang tersebut orang-orang yang tergugah hatinya untuk bisa menjadi bagian sejarah dari demokrasinya di Kota Tegal. Ya, ada salah satu kita menarik nih Pak. Kita kan punya namanya jajaran pengawas TPS. Kalau di TPS itu KPU-nya KPPS ya. Kita ada pengawas TPS yang jumlahnya 1 orang di TPS. Mungkin saking terkenalnya sosok pengawas TPS itu. Jadi ada cerita unik lah ya. Ini ada cerita unik. Salah satu mantan caleg. Oh itu mantan salah. Mantan caleg tahun 2024 ya, itu mendaftar sebagai pengawas TPS. Saya kira niatnya itu baik sekali. Niatnya baik karena pengen tetap berkontribusi di dalam penyelenggaraan pilkada yang lain. Walaupun notabene dia adalah mantan caleg ya. Tapi secara aturan administrasi kan kita memperbolehkan itu. Di undang-undang itu menyampaikan bahwa setiap orang yang pernah menjadi anggota partai politik ya, ketika akan mendaftarkan sebagai penyelenggara pemilu itu harus mundur sekurang-kurangnya 5 tahun. Ya. Itu berarti pernah jadi pengurus partai atau mantan caleg, karena caleg belum tentu pengurus partai. Jadi kalau caleg itu kan ketika mau mendaftar harus menjadi anggota Ya. Pasti ada KPA-nya kan? Ya. Nah itu kan kalau di situ klausulnya adalah menjadi anggota partai politik. Oh iya iya, bukan pengurus partai. Pengurus partai. Jadi minimal 5 tahun. Sedangkan kemarin pelaksanaan pemilu di tanggal 14 Februari tahun 2024 kan belum 1 tahun. Nah itu hanya selang berapa bulan saja kan. Ya itu ya. Maka di balik itu semua kita ya sangat bersyukur bahwa antusiasme masyarakat Kota Tegal untuk menjadi penyelenggara pemilu, untuk menjadi bagian sejarah di Kota Tegal dalam pelaksanaan demokrasi ini tinggi. Ya. Nah, itu kita patut apresiasi. Kemudian perbaikan-perbaikan di tahapan yang lain tentunya banyak hal, terutama di tahapan kampanye ini. Di tahapan kampanye yang sangat krusial menurut saya. Ini perlu adanya kolaborasi, sinergi antara komunikasi dengan penyelenggara pemilu, peserta pemilunya, kemudian pemerintahnya, stakeholder, kemudian pemilihnya. Artinya tadi saya sampaikan di awal, alhamdulillah betul memang beberapa peserta pemilu ya sebelum mengadakan kampanye salah satunya adalah berkomunikasi dulu dengan kita, dengan Bawaslu, dengan KPU. Apakah ini melanggar atau tidak? Namun yang saya petik dalam hal ini mungkin untuk kita semua sebagai penyelenggara, untuk peserta pemilu khususnya, ya kita coba nanti pelajari kembali ya aturan-aturan main tentang kampanye. Dan sampai memang sudah diatur, dilarang ya karena keterbatasan kita untuk tidak membaca regulasi ini menjadikan jalan sesat kita. Artinya regulasi ini kan yang mengatur jalannya kita, mau baik atau tidaknya kan regulasi. Jadi untuk literasi membacanya itu ditingkatkan lagi, baik penyelenggara kita kemudian peserta pemilu, apalagi masyarakat, apalagi pemerintahnya. Nah tentunya di dalam tahapan-tahapan itu yang perlu kita perbaiki, yaitu pemahaman regulasi, ya, kemudian ada lagi kaitan dengan pelaksanaan bimbingan teknis juga ini jadi PR kita ya, di tingkat ekspornya, karena mereka adalah ujung tombaknya kita. TPS itu adalah ujung tombak pelaksanaan demokrasi. Pemungutan dan penghitungan suara adalah mahkotanya pelaksanaan pemilu seperti itu. Kalau kita sudah mempersiapkan tahapan sepanjang dari tahap lama itu 2 tahun ya sebelum pemilu, tapi ternyata kok tidak dilaksanakan dengan baik di mahkotanya pemilu atau di pemungutan suara, ini kan sama saja hal yang sia-sia. Maka kita harus perbaiki betul pembimbingan teknis kita, entah itu dari sisi KPU-nya maupun sisi Bawaslu-nya, agar dipastikan mereka di TPS itu siap ya untuk melaksanakan
proses pemungutan dan penghitungan suara. Ini menjadi nanti ke depannya untuk bisa diperbaiki kembali. Nah tentunya di dalam tahapan ini saya kira ini waktu yang tepat untuk kita di personilnya kabupaten kota, ini di kota kecil ini untuk bisa bongkar mesin. Bongkar mesin itu kita mencoba menelaah lagi regulasi yang kemarin, kemudian mengevaluasi, dan yang terpenting adalah mengasah skill di masing-masing SDM yang ada di penyelenggara pemilu. Jadi ketika nanti kita sudah mengasah skill ya, mempertajam lagi kaitan dengan skill kita, pemahaman kita, insya Allah nanti di belakang pemilu maupun pilkada yang akan datang sudah siap semua dan tinggal jalan. Dari sekian tahapan, kira-kira yang lebih menurut pandangan Bawaslu yang lebih krusial butuh pengawasan ketat atau butuh diperbaiki. Saya tidak mengatakan tahapan A lebih baik dari tahapan B atau tahapan C lebih perlu diperhatikan dari tahapan A. Tapi dari sekian tahapan kira-kira pandangan yang memang paling krusial itu di tahapan mana? Saya kira kesimpulannya dua tahapan menurut saya pribadi ya, itu ada di logistik. Karena apapun persiapan kita ketika logistiknya belum siap ya tidak akan terjadi pengurangan suara. Hal ini juga yang mungkin keterbatasan masyarakat itu bisa mengawal. Aksesnya hanya mungkin Bawaslu sama pemerintah setempat ya, kaitan dengan pengawasan logistik. Ini yang perlu jadi catatan kita bersama. Kalau tahapan yang lain saya kira kayak kampanye masyarakat juga bisa menilai langsung, bisa mengawasi langsung. Tahapan pasca pemutahiran juga masyarakat bisa menilai. Tapi kalau tahapan logistik ini kan sangat terbatas. Tidak punya pemilu maupun pemilihan. Itu. Tapi memang ini benar-benar disampaikan oleh Bawaslu terkait dengan impact kemarin di TPS. Ya ini kembali lagi ke awal terkait dengan proses pemilu berpilkada yang beririsan. Ada keterbatasan waktu. Ya. Dan itu tidak dirasakan oleh di tingkat TPS saja. Di tingkat kami pun sebagai kami lagi divisi untuk pemutahiran data pemilu, Pantarli, mereka juga dibentuk dengan waktu yang sangat singkat. Begitu dilantik langsung diintek kalau nggak salah itu selesai dilantik langsung diintek dan langsung mereka langsung jalan. Tapi alhamdulillah lah, artinya dengan keterbatasan itu kami tetap komitmen bagaimana kami melakukan pemutahiran data pemilu ini dengan baik dan memastikan semua seluruh masyarakat di Sumatera Tegal bisa menjadi pemilih sesuai dengan aturan yang ada atau sesuai dengan persyaratan dari umur atau terkait dengan dokumen-dokumen yang dimiliki. Oke, satu lagi Pak Ketua ya. Tadi tahapan yang tadi disambung yang mungkin paling krusial. Jadi yang pertama logistik, yang kedua saya coba menyampaikan tentang tahapan pemungutan dan penghitungan suara itu. Ya, jadi Pak itu juga menyampaikan lagi karena jajaran kita di tingkat dapat kan sangat terbatas tingkatnya. Padahal itu adalah ujung tombak kita di dalam pelaksanaan demokrasi yang kita sudah persiapkan jauh-jauh bulan mungkin ya jauh-jauh tahun. Nah ini perlu kita fokuskan kembali bahwa tingkat yang dilaksanakan kita yang untuk jajaran kita, KPPS dan sebagainya itu harus betul-betul maksimal dengan pastinya waktunya sangat-sangat terbatas, tapi harus berkualitas dan seperti itu. Agar sampai nanti di tahapan pemungutan dan penghitungan suara itu bisa berjalan sesuai dengan aturan. Kami tidak mengharapkan yang namanya kayak itu tidak. Penyelenggara pemilu tidak mengharapkan ini. Tapi kalau misalnya memang itu harus dilaksanakan karena ada salah prosedur ya harus dilaksanakan dan seperti itu. Ya demi mewujudkan proses demokrasi yang berkualitas. Betul. Oke ya, kita sudah di penghujung acara. Pertanyaan Pak Motor juga sudah saya berikan. Sekarang masing-masing narasumber untuk memberikan closing statement-nya ya terkait peran KPU maupun peran Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara dalam sistem penguasaan demokrasi. Mulai dari Pak Ibu, ya, terima kasih.
Akhirnya tentunya kami tidak bosan-bosan mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Tegal yang partisipasi dalam proses penyelenggaraan pilkada kepala daerah. Yang dikatakan bahwa pemilihan kemarin sudah berjalan sesuai dengan beberapa evaluasi untuk meningkatkan kualitas dari pemilu sendiri atau dari pemilu sendiri di kedepannya. Yang kedua tentunya bahwa kami sebagai penyelenggara pemilu selalu akan meningkatkan kualitas kami sebagai penyelenggara bagaimana bisa melaksanakan pemilu ini bukan hanya menuju demokrasi yang prosedural tapi menuju demokrasi yang substansial. Dan yang ketiga saya juga mengharapkan meminta kepada masyarakat khususnya kepada pemilih di Kota Tegal, marilah kita bareng-bareng membangun sistem demokrasi ini lewat pemilu ini dengan mereka selalu untuk ikut aktif dalam proses kepemiluan ini. Nah, mereka untuk terlibat langsung bisa memberikan masukan-masukan juga kepada kami tentang proses pemilu ini Kota Tegal yang berbeda. Saya pikir itu dari saya. Oke, kalau dari Pak Oja? Ya, jadi bahwasanya pemilu ini kan ajang untuk kita memilih pemimpin, ajang kita untuk memilih perwakilan masyarakat yang ada di dewan. Jadi saya harapkan ya untuk masyarakat Kota Tegal khususnya untuk siap dan tidak apatis nih, tidak cuek terhadap politik, ya, tidak cuek terhadap pelaksanaan pemilu. Jadi saling menguatkan ya. Apa artinya kita penyelenggara kalau masyarakatnya juga ikut serta ya, jadi saya harapkan pelaksanaan mungkin pemilu di tahun 2029 ini tahapannya adalah 20 bulan ya. Jadi mungkin di tahun 2027 kita mulai dan ayo kita bareng-bareng dari mulai tahapan pertama ya, apalagi yang menentu masyarakat langsung pemutahiran data pemilih, sama-sama kita awal betul, kita awasi betul, sampaikan kepada Bawaslu Kota Tegal terkait dengan misalkan adanya dugaan pelanggaran. Kalau sudah pelanggaran jauh, misalkan ada tetangga yang belum didata misalnya seperti itu ya, disampaikan langsung ke petugasnya atau ke Bawaslu. Nah, kaitan dengan apa itu lebih jauh tentang pemilu, apa itu demokrasi, tentunya kami ya dari Bawaslu, mungkin dari KPU juga membuka lebar pintu gerbang kami, pintu kantor kami untuk bisa sharing ya Pak. Ya, sharing kaitan dengan pemilu maupun pilkada, tentunya untuk perbaikan ke depan yang lebih baik. Ini. Oke, ya mungkin itu ya, acara podcast Motivikan kali ini ya bisa saya tarik kesimpulan sederhananya bahwa proses kelembagaan baik KPU maupun Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu maupun pemilihan di hulu sudah diperbaiki, maka hilirnya pun harus kita perkuat ya, dengan fintech yang cukup ya agar menghadirkan proses demokrasi yang berkualitas. Kemudian kita sebagai penyelenggara pemilu bukan saja hanya menyelesaikan secara prosedural, mengukurkan kewajiban tahapan, tetapi kita juga bagaimana menyelesaikan proses ini secara substansial sehingga siapapun yang terpilih maka ini menjadi legitimate lah kira-kira seperti itu karena minim pelanggaran. Mungkin itu saja, kita bisa ketemu lagi di podcast minggu depan dengan tema yang berbeda, narasum yang berbeda. Tentu kita akan terus menggali ya wacana atau program legislasi di wilayah Kota Tegal agar lebih baik lagi ke depan. Mungkin itu sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.